programnya. Lihat, belum berjalan karena kucingnya belum menyentuh. Sekarang saya geser warna ungunya. Nah, lihat ya, kucingnya berputar dan berubah warna. Oke, nah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Art and Coding bersama saya Zulkifli Faiz. Oke teman-teman, kita melanjutkan kembali pembahasan materi Coding is Fun ke-21. Kali ini kita akan membahas kode di dalam kategori sensing ya. Di sini ada touching mouse, kemudian ada touching color di sini, dan kemudian ada touching dua warna ya, warna pertama dan warna kedua, dan kemudian nanti kita akan juga menggunakan block distance ya. Nah, touching color di sini ini bisa kita gubah mouse pointer maupun garis tepi, maupun nanti kalau kita tambahkan di sini sprite ya. Saya bikin bulatan warna ya seperti ini. Nah, nanti kita akan menggunakan sensor warna, maka touching mouse pointernya di sini ada tambahan lagi ya, sprite 1 ya, atau sini kita kasih nama ungu. Nah, jadi di sini ada tambahan ungu ya, otomatis seperti itu. Distance juga begitu ya, ada mouse pointer dan ada ungu. Pertama kita membahas tentang touching mouse pointer dulu. Nah, bagaimana menggunakan touching mouse pointer ini, karena ini termasuk dalam kategori sensing ya, sensor, dan dia tidak bisa berdiri sendiri, maka kita akan menggunakan di sini teman-teman if then ya, sebuah fungsi ya, atau kita akan membuat sebuah peraturan ya. Peraturan, teman-teman kalau bikin permainan kan akan membuat peraturan sendiri. Nah, kita akan bikin peraturan sendiri ya. Kita akan bikin di sini coding ini ada di kucing, maka saya akan membuat begini. Jika ya kucing ini touching mouse pointer ya, jika kucing ini disentuh sama mouse pointer, maka dia akan melakukan apa? Saya seperti biasa, kita coba untuk menggunakan di sini berputar ya, seperti ini, berputar. Lalu kemudian kita coba tambahkan lagi ya, di look juga kita coba ganti warna. Nah, jadi ada dua perintah di sini. Jika kucingnya nanti tersentuh mouse pointer, dia akan berputar nih seperti ini ya. Nah, satu lagi berubah warna. Nah, seperti itu ya. Jadi dia melakukan berputar dan berubah warna. Oke, ini kita masukkan di sini ya. Nah, coding ini, block if then ini dia tidak bisa bekerja, bukan tidak bisa bekerja, tidak maksimal kerjanya kalau hanya kita begini saja ya, rangkaian codingnya. Dia harus kita berikan di sini event ya, penyebabnya apa atau triggernya apa. Nah, kita akan coba triggernya seperti biasa. Jika bendera hijau ya, jika bendera hijau diklik, maka dia akan menjalankan fungsi ini ya, aturan ini yang kita buat. Nah, aturan ini atau fungsi ini yang kita buat, dia akan bisa berjalan terus menerus ya. Kita harus gunakan ini, kita berikan pemrograman ini yaitu block forever ya. Jadi jika kucing ini tersentuh mouse pointer, dia akan berputar dan merubah warnanya, dia harus dijalankan terus menerus. Nah, itu dimasukkan ke dalam forever ya. Karena apa? Karena program ini kalau tidak dimasukkan dalam forever, dia hanya berjalan sekali. Nah, itu ya, jadi susah untuk dicek. Jadi nggak bisa jalan sekali kita sentuh, ini udah berhenti ya, jadi ini tidak berubah. Jadi harus kita kasih forever. Kalau kita kasih forever, teman-teman lihat, jika diklik tuh ya, ini jalan terus. Jadi kalau kita sentuh, oh, dia menjalankan programnya, berputar dan merubah warna
ya. Oke. Nah, ini untuk menjalankan program ini kita butuh event ya, atau trigger atau pemicu atau penyebab. Yaitu penyebabnya apa? Yaitu bendera hijau. Jadi ketika bendera hijau di sini ditekan, program ini sudah berjalan. Nah, cuma lihatin sprite ini belum bereaksi karena belum disentuh sama mouse pointer ya. Ketika disentuh mouse pointer, maka kucing ini baru menjalankan programnya, berputar ya 15 derajat dan merubah warnanya. Oke. Seperti ini ya teman-teman pemahamannya. Nah, selanjutnya kita coba yang lain. Itu tadi ada mouse pointer, lalu kemudian di sini ada edge ya, garis tepi. Nah, garis tepi ini kalau tadi mouse pointer disentuh, kalau garis tepi itu kalau kucing ini berada posisi di pinggir di sini ya. Nah, ini kita lihat sekarang. Kita mulai. Nah, lihat kucingnya berputar karena dia ada di garis tepi ya, menyentuh garis tepi. Nah, saya stop. Jadi kalau di sini tidak garis tepi, kita lihat saya start. Tuh ya, tidak bereaksi. Saya sentuh juga tidak bereaksi karena sudah berubah perintahnya. Di sini dibilang kalau menyentuh garis pinggir ya, garis pinggir itu ada di atas. Nah, gitu di bawah, nah, di kanan dan di kiri. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya untuk menyentuh ungu. Nah, ungu di sini ada sprite ya bernama ungu, berwarna ungu. Maka kalau kucing ini disentuhkan warna ungu, maka dia akan berputar dan berganti warna ya. Sekarang saya mulai. Oke, ini belum terjadi. Sekarang ungunya saya sentuhkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kucingnya menjalankan programnya ya, berputar dan merubah warnanya. Oke, saya stop. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk blok yang touching color ya. Ini kita ganti ya, udah kita jelaskan. Sekarang kita coba touching color. Nah, touching color di sini, ini kalau tadi touchingnya ungu, kalau ini color. Jadi nanti bisa warna apa aja yang ada di dalam area tempat kita membuatnya di sini ya, membuat projectnya. Nah, sekarang kita coba warnanya. Ini kan ungunya beda ya. Jadi kalau ini kita start, kucing ini kita sentuh ungu ini, dia nggak jalan ya, dia tidak berputar dan tidak berubah karena warnanya tidak cocok, ini tidak sama ya. Oke, sekarang gimana caranya kita merubah warna ini? Jadi kita klik saja di sini, teman-teman, kemudian pilih tombol yang paling bawah ini yang ada gambar pipet ya, gunung, dan ada gambar pipetnya. Jadi kita klik. Nah, teman-teman arahkan warnanya mana yang mau digunakan ya. Kalau warna ungu ini kita gunakan, klik. Nah, lalu warnanya sama ya. Lalu kita klik di luar. Lalu sekarang kita coba programnya. Lihat, belum berjalan karena kucingnya belum menyentuh. Sekarang saya geser warna ungunya. Nah, lihat ya, kucingnya berputar dan berubah warna. Oke. Nah, demikian. Oke, selanjutnya untuk kalau nanti warnanya berubah ya, teman-teman, misalnya ini warnanya dirubah nih ya. Kostumnya ini saya rubah warnanya jadi warna merah misalnya. Oke. Sekarang kita lihat apakah ini bisa bekerja. Lihat. Oh, tidak mau ya. Tuh, karena apa? Karena sensornya mengatakan di sini touching colornya warna ungu bukan merah ya. Oke, caranya gimana untuk bisa menggunakannya? Ini kita rubah, klik seperti tadi, diambil ini yang paling bawah ya. Lalu kemudian tujukan ke warna merahnya. Oke, kita klik di luar di sini, lalu kita jalankan dan kita dekatkan. Nah, ya, kucingnya sudah bekerja ya, menjalankan program sesuai yang kita perintahkan. Nah, selanjutnya yang ketiga dan yang dua warna ini adalah jika dua warna ini bertemu, jadi warna pertama dan warna kedua. Nah, warna pertamanya apa? Ya, saya klik. Warna pertamanya kita pilih dulu. Klik, lalu klik ini pipetnya, lalu kita tujukan. Nah, warna pertamanya saya gunakan warna kuning di kucingnya nih. Nah, ya. Lalu kemudian warna keduanya, teman-teman bisa pilih lagi warna yang mau dituju. Ya, kalau warnanya di sini yang di sprite kita klik. Nah,
Maka di sini dikatakan jika warna kuning bertemu dengan warna merah, maka dia akan menjalankan programnya. Sekarang kita coba. Nah, ini nggak jalan ya. Sekarang kalau saya sentuhkan di sini, jalan nggak? Nggak juga, karena dia menyentuhnya bukan merah, di sini hitam ya garis tepinya. Kan kalau kita tengahkan, nah gitu, baru jalan ya, baru dia berjalan. Tapi kenapa tidak berjalan? Karena apa? Warna kuningnya sudah berubah menjadi hijau ya. Nah, ini berarti harus kita koreksi pemrogramannya. Berarti change color ini saya tidak gunakan ya. Saya tidak gunakan, dikeluarkan saja. Kemudian kucingnya, lihat, perhatikan, kembali ke warna semula ya. Sekarang kita coba codingnya, nggak berjalan. Sekarang saya sentuh merah. Nah, udah berjalan ya. Oke. Nah, demikian. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan juga harus jeli. Jadi, ketika kita menggunakan sensor dua warna, harus agak hati-hati kalau kita menggunakan perubahan warna ya, karena dia merubah warnanya maka sudah tidak sesuai dan hanya berjalan sekali aja ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita akan gunakan sekarang block distance mouse pointer ya, di sensing ini. Oke, ini saya pinggirkan dulu. Nah, sensing ini saya ganti dengan distance mouse pointer. Nah, perhatikan teman-teman, menggunakan distance mouse pointer di sini, ini kita tidak bisa masukkan di sini ya, karena dia harus ada bentuk segi enamnya di sini ya. Jadi dia tidak bisa masuk di sini. Gimana caranya? Jadi ini sudah memudahkan juga kita belajar pemrograman dengan Scratch dengan bentuk-bentuk yang sudah sesuai ya. Oke. Nah, segi enam ini bisa kita gunakan di sini. Ya, kita cari ada di operator. Nah, di sini kita akan menggunakan, sambil ambil contoh misalnya gini ya. Kita ambil contoh lebih kecil ya. Jadi kita masukkan di sini operator lebih kecil. Apa yang lebih kecil? Ya, saya akan bilang jarak gitu ya. If then distance mouse pointer, jarak dengan mouse pointer itu lebih kecil 50 di sini ya. Maka kucing ini nanti akan akan menjalankan programnya ya. Oke, perhatikan di sini. Jadi kucing ini akan merespon ya, atau akan menjalankan program berputar ini jika mouse pointer nih panah saya dekatkan ke kucing ya, karena jaraknya dia bilang di sini jika jaraknya lebih kecil dari 50 ya. Sekarang kita coba, kita stop, kita klik, lihat kucing ini belum bereaksi. Perhatikan mouse pointer kalau saya dekatkan. Nah, gitu ya. Jadi dibilang ini jaraknya lebih kecil dari 50, tapi kalau lebih besar dari 50 tuh dia berhenti ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba kalau ini jaraknya kita besarkan 200 ya. Sekarang kita start. Kita lihat ini 200. Tuh di sini aja udah berputar ya. Tuh udah jalan. Mouse pointer saya sini masih jauh, dia sudah jalan karena jaraknya dia bilang ya, jaraknya di bawah 200. Wah, berarti jauh nih ya. Nah, kalau tadi 50 kan lebih deket lagi ya, lebih kecil dari 50, ini lebih kecil dari 200. Nah, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita coba sekarang? Bagaimana kalau operatornya kita ganti dengan yang lebih besar? Ya, kita bilang lebih besar dari 200. Ya, lebih besar dari 200. Nah, ini artinya jika kucing ini ya didekati mouse pointer ya yang jaraknya lebih besar dari 200, kalau tadi lebih kecil ini lebih besar. Artinya apa? Kalau ada mouse pointernya nanti jaraknya lebih besar dari 200, maka ini akan berputar. Tapi kalau dekat banget, artinya jaraknya kurang dari 200, maka kucing ini dia akan tidak bekerja ya, tidak berputar, diam aja. Nah, sekarang kita coba. Klik bendera hijaunya, perhatikan tuh. Mouse-nya jauh, dia berputar ya. Karena di sini dia bilang lebih besar dari 200. Sekarang kalau saya dekatkan mouse pointernya makin dekat, nah ini nggak jalan.
ya. Karena jaraknya lebih dekat dari 200 ya, lebih kecil dari 200. Tapi yang dia bisa baca di sini adalah jaraknya lebih besar dari 200. Nah, gitu tuh. Nah, begitu jauh berputar, begitu dekat berhenti. Oke. Nah, begitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan, bisa cobakan beberapa operator-operator yang lain ya. Kalau sama dengan gimana? Nah, kalau sama dengan berarti jaraknya harus sama ya. Harus sama. Misalnya jaraknya 100. Kita cari, klik yang jaraknya 100 coba. Nah, ini agak susah ya, karena jarak pas sama dengan itu harus pas, jadi nggak boleh lebih kecil, nggak boleh lebih besar tuh. Jadi susah ya, kita nyari sebelah mana ya. Oh, susah ya. Nah, biasanya memang penggunaan sama dengan ini ya, untuk kasus seperti ini nih ya, jarak gitu ya, ini agak susah. Jadi biasanya kita menggunakan lebih besar atau lebih kecil. Jadi kalau kita pengen misalnya jaraknya 100, kita bisa gunakan gini, lebih besar dari 100 atau lebih kecil dari 100 gitu. Artinya nanti kalau mouse pointer mendeteksi jaraknya lebih kecil dari 100, dia akan bekerja seperti itu ya. Nah, kalau yang sama dengan agak susah ini, karena kita menentukan jarak pas 100-nya ke kucing tuh, nah, sulit banget ya, karena ini kita geser dikit dia tidak jalan gitu ya. Nih kita cari agak susah ya. Oke. Nah, demikian ya, kita sudah cobakan. Jadi blok-bloknya 4 ini sudah kita cobakan ya. Ada touching mouse pointer, touching color dengan satu warna, nih touching color antara dua warna ya. Kemudian dengan distain. Oke. Nah, demikian teman-teman materi pelajaran kali ini. Kita menggunakan sensing, block sensing ya. Di antaranya yang tadi sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.